Menurut kalian itu tindakan baik atau tidak? Every time you walk into the room, got me feeling. Oke, selamat pagi buat kita semua. Apa kabar? Oke, sebelum kita memulai kelas atau pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa ya. Karena setiap kegiatan harus diawali dengan doa. Oke, doa dibawakan oleh ketua kelas, silakan. Terima kasih. Oke, Ibu ingin bertanya. Oke, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, karena kalian sudah siap, kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya ada yang masih ingat nih materi kita minggu lalu? Oke, materi kita minggu lalu yaitu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Siapa yang tahu sejarah kelahiran Pancasila? Oke, sejarah kelahiran Pancasila adalah bahwa Pancasila itu lahir dari proses perumusan yang panjang oleh para pendiri bangsa untuk menjadikan dasar negara Indonesia. Proses ini dimulai dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut dengan BPUPKI, di mana beberapa tokoh menyampaikan gagasan mengenai dasar negara tersebut. Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu tokoh-tokoh perumusan Pancasila? Oke, tokoh-tokoh yang menyampaikan perumusan Pancasila itu yang pertama Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno. Oke, dan karena kalian masih ingat materi kita minggu lalu, kita akan memulai pembelajaran atau materi kita hari ini yaitu tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Oke, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, pernah nggak kalian melihat teman-teman kalian membuang sampah sembarangan? Menurut kalian itu tindakan baik atau tidak? Nah, mengapa kita mengatakan itu tindakan tidak baik? Karena di dalam masyarakat ada aturan yang harus dipatuhi. Itulah yang disebut dengan norma. Oke, ada yang tahu apa itu norma? Oke, kita masuk ke pengertian norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma juga dibuat agar kehidupan berjalan tertib, aman, dan damai. Jadi norma membantu kita untuk mengetahui mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Mengapa norma diperlukan? Norma diperlukan karena dapat membantu kita membedakan mana yang baik dan buruk, serta menjaga hubungan harmonis antara sesama manusia. Contoh hubungan yang harmonis itu misalnya di sekolah. Contohnya itu seperti kita menghormati teman dan kita tidak mengejek sesama teman kita. Oke, ada berapa macam norma? Siapa yang tahu? Oke, macam-macam norma itu ada 4, yaitu yang pertama norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, norma agama. Norma agama berasal dari ajaran Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Norma ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Contohnya berdoa sebelum makan. Di sini siapa yang selalu berdoa sebelum makan? Oke, itulah salah satu contoh dalam penerapan norma agama. Oke, kita masuk ke pembahasan nomor 2 atau norma kesusilaan, yang dimana norma kesusilaan itu adalah berasal dari hati nurani dan memiliki hubungan dengan moral dan etika manusia. Contohnya seperti tidak berbohong, menolong orang lain,
berkata jujur, dan tidak mencuri. Misalnya kalau kalian menemukan dompet di jalan, apa yang akan kalian lakukan? Oh, benar, kita akan mengembalikan kepada pemiliknya. Apalagi misalnya kalau di dalam dompetnya itu ada KTP atau kartu-kartu lain yang mungkin perlu bagi dia, kita harus mengembalikan itu kepada pemiliknya ya. Yang ketiga, norma kesopanan. Di mana norma kesopanan ini mengatur tentang tata krama dalam pergaulan. Contohnya berbicara sopan kepada orang tua dan guru, memberikan salam saat bertemu, dan menghormati orang tua. Di dalam norma kita diajarkan untuk tetap hormat atau sopan terhadap orang yang lebih tua dari kita. Yang terakhir, norma hukum. Norma hukum dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi tegas jika dilanggar. Contohnya, mencuri, aturan lalu lintas, merusak fasilitas umum, dan mematuhi peraturan sekolah. Jika kita melanggar peraturan lalu lintas, apakah itu termasuk melanggar hukum? Jadi kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Oke, materi yang selanjutnya yaitu sumber-sumber norma. Norma bersumber dari agama, masyarakat, adat istiadat, dan peraturan negara. Semua norma tersebut membantu kita membentuk kepribadian dan karakter kita masing-masing. Oke, sampai di sini paham atau ada ingin bertanya? Silakan. Oke, materi selanjutnya yaitu tentang akibat melanggar norma. Jika kita melanggar norma, kita pasti akan mendapat teguran, dihukum sesuai aturan yang berlaku, dan juga akan dikucilkan. Teguran itu akan kita dapat ketika kita melanggar norma, misalnya kita tidak menghargai atau menghormati orang yang lebih tua dari kita. Oke, adapun kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu kita harus menaati norma dengan sadar dan ikhlas, bukan karena takut dihukum, tetapi karena kita ingin menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyebutkan macam-macam norma yang kita pelajari tadi? Oke, berarti kalian memang memahami atau mengikuti pembelajaran hari ini. Yang kita hari ini, Ibu ada tugas yaitu amati dan pelajarilah perbuatan menaati dan melanggar norma yang terjadi di lingkungan sekolah, pergaulan masyarakat, negara. Kemudian tuliskan hasil pengamatan pada kertas selembar dan minggu depan Ibu tagih. Itu akan menjadi tugas kita atau PR. Oke, sekianlah pembelajaran untuk hari ini, dan Ibu berharap semoga kalian bisa menerima atau memahami materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini, dan kita lanjut minggu depan. Dan sebelum kita pulang dari ruangan atau keluar dari ruangan ini, kita berdoa juga, karena setiap kita mengawali dengan doa dan kita juga harus mengakhiri dengan doa. Oke? Doa dibawakan oleh sekretaris, silakan.